Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, kami sadar gampang sekali untuk berkata Your will be done, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami. Tapi kenyataannya Tuhan, Engkau tahu kami sangat bergumul untuk melakukannya. Kami cenderung mau kehendak, rencana, mimpi-mimpi kami, apa yang kami pandang baik itu yang terjadi, bukan apa yang Tuhan mau. Bapak, pagi ini memasuki bulan yang baru. Kami sekali lagi mau memohonkan Tuhan menolong kami. Engkau tahu bahwa kami sering tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Kami kadang menyimpang, tapi kami mau kembali dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Kami memohon sekali lagi Roh yang Kudus, tolonglah kami saat ini, supaya hati kami sungguh-sungguh terbuka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau mempersilakan Roh Kudus bekerja dengan leluasa untuk mengajar kami, untuk mengoreksi kami, untuk menuntun kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan makin hari makin sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kami tahu si roh jahat iblis tidak senang ketika kami mau sungguh-sungguh konsentrasi, dengar dan lakukan firman. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Thank you buat worship team. Saudara, kita hari ini akan renungkan baik-baik firman Tuhan, perintah Tuhan yang kelima. Satu perintah yang sangat populer, yang saya percaya semua agama, semua orang di dunia pasti ajarin hal ini buat anak-anaknya. Apakah itu? Belum. Balik lagi ke tadi, please. Yang kelima tuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, saya percaya pasti setuju ya. Nggak ada bangsa manapun yang nggak suruh anaknya hormati orang tua kan. Nggak ada kepercayaan apapun yang nggak suruh anaknya menghormati orang tua, pasti iya. Nah saudara perhatiin di sini, kita sama-sama akan bacakan lagi 10 perintah Allah supaya benar-benar masuk dalam hati kita. Kita mulai dari yang pertama, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, menyembah dan beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah adamu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah saudara, kita udah bahas 4 ini. Kalau saudara perhatiin baik-baik, 4 perintah Tuhan, the 10 commandments ini adalah hubungan manusia kita dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, langsung kepada Tuhan. Jangan membuat bagimu, jangan beribadah kepadanya. Beribadahnya hanya kepada Allah, itu hubungannya sama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, hubungannya sama Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, karena hari Sabat harinya Tuhan, itu hubungannya sama Tuhan. Tetapi dari perintah kelima sampai perintah ke-10, itu relasinya langsung kepada sesama manusia. Ya, jadi kita akan masuk nih. Nah, kenapa saudara perhatiin ya? 4 perintah yang pertama itu
adalah hubungannya sama Tuhan. Kemudian setelah perintah keempat, masuk ke perintah kelima, tiba-tiba Tuhan ngomong, kasih perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa begitu penting? Ya kan? Kan banyak peraturan yang lain. Kalau Tuhan mau ya banyak aturan yang lain. Kenapa enggak misalnya jangan membunuh, jangan mengucapkan seks? Kenapa? Kok perintah yang langsung setelah 4 perintah untuk Tuhan, berkenan dengan Tuhan, langsung hormatilah ayahmu dan ibu. Berarti ada sesuatu yang sangat spesial di situ. Kita akan lihat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Next please. Ya, next please. Kita akan baca dari Keluaran pasal 20 ayat 12 dan kita satu lagi Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Lalu kita sekaligus bacakan juga Keluaran 20. Maksud saya Efesus 6 ayat 1 sampai ke 3. Mari bersama saya 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bersama-sama saya 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kenapa perintah Tuhan kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu ini begitu penting? Apa sebenarnya pengertiannya dan bagaimana caranya kita mengaplikasikannya? Kita lihat pertama-tama dari Keluaran 20 ayat 12. Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah, kalau di bahasa Inggris dipakai kata honor. Apa sih artinya hormatilah? Hormatilah kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani artinya gini, to make it heavy gitu. Oh, saya mikir-mikir, to make it heavy apa? Make it heavy gitu ya. Saya renungin, tuh saya mau cari artinya malah bingung, make it heavy. Akhirnya saya kepikir, muncul tuh tiba-tiba satu istilah lain, anggap enteng. Jadi anggap enteng adalah lawan kata dari anggap berat gitu. Jelas gak? Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu artinya lawan katanya janganlah anggap enteng ayahmu dan ibumu. Kalau nggak anggap enteng berarti anggap berat. Anggap berat tuh maksudnya apa? Hargai. Artinya apa? Hormati. Balik lagi hormati ya. Hargai. Coba saya lihat catatan saya. Sungguh-sungguh hormati, itu artinya make it heavy, hormati. Sungguh-sungguh perhatikan, perlakukan dengan sopan, itu artinya hormati itu. Hargai, karena dia berharga. Lawan kata daripada hormati adalah tadi anggap enteng. Lawan kata dari menghormati adalah mengejek. Lawan kata dari menghormati adalah ngata-ngatain. Lawan kata daripada menghormati adalah melupakan, anggap tidak ada. Lawan kata dari menghormati adalah apa? Menghina-hina orang tua. Masih ingat cerita Malin Kundang nggak? Ya kalau orang Indonesia waktu masih kecil ceritain gimana anak kualat sekali sama orang tua. Saudara, kita berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya apa? Anggap mereka penting. Anggap mereka berharga. Kalau kita anggap mereka penting berharga, pastilah sikap kita akan menjadi berbeda. Saya dalam pelayanan saya sebagai pendeta, saya pernah berapa kali ketemu sama orang tua gitu. Orang yang udah senior. Terus mereka bilang, pakai bahasa Chinese ya, bahasa satu dialek Hakka. Zhou Nin An Moji Si. Ada yang ngerti nggak? Artinya apa? Dalam bahasa ini artinya, aku jadi orang kayaknya nggak ada artinya.
Banyak sebagai orang tua ngomong gitu. Jadi orang kayaknya nggak ada artinya. Kenapa? Anak-anak tuh nggak ada peduli gitu ya. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang inget, nggak ada apa. Aduh, kasihan bener loh. Kasihan. Di dunia ini makanya orang udah tua, orang tua masih ada yang bunuh diri loh. Kan aneh kan? Udah tua masih bunuh diri, ngapain sih? Sebentar lagi juga udah. Kan masih mau bunuh diri kan? Kenapa? Karena merasa, ada sebagian yang merasa nggak ada artinya. Apalagi orang-orang yang tinggal di Vancouver sekitarnya. Orang senior, nggak ada yang bisa bantuin ya. Nah, anak harus kerja, punya keluarga sendiri. Makanya sebagian orang tua berkata, hidup ini nggak ada artinya. Nah, kenyataan ini berbeda sekali dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang, hormatilah, anggaplah mereka penting. Anggaplah mereka berharga, dan karena mereka berharga. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara perhatiin di sini. Hargailah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kita tidak pernah mencatat, hormatilah ayahmu dan ibumu yang Kristen. Tuhan nggak pernah kasih perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu yang sabar. Yang becus kalau jadi orang tua. Yang selalu sayang sama anaknya. Nggak ada catatan kayak gitu. Hormatilah ayahmu dan ibumu apapun kondisi mereka. Wah, ini nggak mudah memang. Orang bilang, bagaimana saya bisa hormati? Saya nggak pernah kenal orang tua saya. Bagaimana saya hormati kalau mereka itu, wah, apa yang mereka lakukan tuh di luar batas. Bagaimana saya bisa hormati orang tua saya kalau kenyataannya mereka melakukan hal yang nggak benar? Bapak saya selingkuh, papa saya tukang pukul istri sama anak, papa saya tukang apa? Dia sering sekali ngomong kasar, ngomong kotor. Bagaimana saya bisa menghormati kalau papa saya selingkuh, papa saya menikah lagi, bukan cuma sama satu istri, istrinya ada 4. Bagaimana saya bisa menghormati kondisi kayak gini? Atau malah kebalikan, bukan papa, mama. Dalam pelayanan saya, saudara, saya kaget karena apa? Belakangan ini ketika saya layani orang-orang muda, bukan cuma papa yang jadi sumber masalah loh. Mama juga banyak yang kayak gitu. Mamanya nggak peduli, kerjaan mama saya apa? Shopping melulu, anak nggak diurusin. Mama terlalu sibuk dengan urusannya, dengan karirnya. Jadi bagaimana saya bisa hormat? Saya pernah cerita di sini, saya punya saudara jauh. Saudara jauh saya ini cerita sama mama saya, karena saudara jauh saya umurannya bukan seumuran saya, umurnya seumuran mama saya gitu. Dia cerita, waduh gua sedih. Kenapa sedih? Mama tanya. Sedih, anak-anak gua tuh gak sayang sama gua. Kenapa? Iya, bayangin aja. Kalau aku sakit, ditanya pun enggak, dicari juga enggak. Tapi kalau pembantu sakit, mereka bisa sampai nangis katanya. Pembantu sakit sampai nangis gitu. Kenapa? Kita tanya kenapa dong? Ya mungkin aku terlalu sibuk. Jadi nggak ada bonding sama anak. Walaupun yang ngelahirin mama, tetapi yang selama ini masakin siapa? Pembantu. Kalau sakit yang ngasih obat siapa? Pembantu. Yang nemenin tidur kalau sakit siapa? Bukannya mama. Kenapa? Oh mama nanti sama pembantu ya, mama besok mau kerja lagi. Pembantu juga. Makanya nggak aneh nanti si anak itu jadi bondingnya tuh ikatannya sama pembantu, bukannya mama. Bagaimana dalam kondisi yang tidak ideal ini, kita tetap bisa menghormati. Saudara, hormatilah adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Saya nggak tahu seberapa di antara kita yang ada di ruang ini yang punya orang tua yang ideal. Saya nggak tahu. Seberapa di antara kita yang kalau kita berkata papa, mama kita bilang, saya kagum. Wah, saya kagum sama papa saya kagum sama mama saya.
Berapa banyak di antara kita yang kalau ditanya, gimana relasimu sama papamu atau mamamu, kita bilang, wah saya sayang banget sama mereka. Mereka sayang banget sama saya. Barangkali ada di antara kita yang berkata, papa mamamu peduli nggak? Care gak sih sama kamu? Saya nggak tahu. Mungkin banyak juga yang berkata, saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya bingung. Kelihatannya sayang tapi enggak. Nah itu tuh. Ada yang kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu. Sayang apa enggak? Anak jadi bingung. Saya mau, setelah saya jadi papa buat 2 anak. Waktu cuma ada 1 anak, Jose, lain tuh perasaannya sama ketika punya 2 anak gitu. Waktu punya anak pertama, si Jose ini tenang sekali orangnya. Ya, kalau diajak pergi tenang, dikasih mainan aja dia main sendiri, kita bisa ngobrol sama orang gitu ya. Tenang gitu ya. Kuai-kuai lah, tenang-tenang, anaknya baik-baik gitu ya. Nggak pernah wah gitu. Saya berpikir, wah enak sekali ya punya anak kayak gitu ya, tenang apa ya. Kayaknya berhasil dan tanda kutip berhasil nih. Jadi ya punya anak kedua, wah. Waduh, lain banget ceritanya. Nah, waktu punya anak kedua, si Kaleb kayak gitu, kita bingung. Ini gimana? Ya kalau kemarin tuh Irene sama siapa? Jimmy waktu di rumah tahu tuh si Joseph si Kaleb tuh teriak-teriak, waduh pusing ya gitu. Nasi dimakan sebentar, tumpahin gitu. Ekspresif banget gitu. Nah, waktu kayak kondisi kayak gitu, bingung. Karena saya pikir yang kayak tenang-tenang itu yang baik gitu. Tapi anak nggak semuanya kayak gitu. Ya, nah waktu nggak seperti yang saya harapin itu mulai tuh, ya kepicu tuh, ntar bisa, aduh rasanya gimana gitu kan. Ya mulai tuh keluar ada emosi dan apa gitu. Nah mulai berjuang dan saya baru sadar bahwa jadi orang tua tuh susah. Betul nggak sih Om Tante? Susah. Anaknya 1 ya perlu cara 1. Anak 2 lain lagi. Gitu. Di sini nih yang hebat Ci Vivi, Pak Wir ya. 4 nih. Beda-beda, yang kembar aja beda ya. Yang kembar aja beda. Waduh, ngebayangin ngurus diri sendiri aja berjuang, ngurus suami berjuang, ngurus 4 anak tambah lagi, belum kerjaan rumah, kerjaan kantor. Wah. Saya baru nemukan setelah punya 2 anak, nggak gampang loh jadi orang tua. Saya tahu tentang kebenaran, saya khotbahin tentang kebenaran, jalaninnya susah. Susah. Saya baru sadar, makanya setelah ini sadar, saya belajar untuk lebih terima orang tua saya. Bahwa saya sendiri itu nggak sempurna ya, saya itu banyak gagalnya, banyak kekurangan, banyak salahnya sebagai papa. Saya jadi sadar, saya mau lebih belajar terima lagi orang tua saya yang juga nggak sempurna. Dan sesuai perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, apapun kondisi mereka. Ada satu anak muda yang pernah saya kenal. Dia dalam satu acara retret, dia teriak. Saking susah hatinya dia terima orang tuanya, dia bilang, aku nggak mau punya papa kayak gitu. Aku nggak mau, aku mau ganti papa katanya. Terus kita tanya, kenapa? Ditanya, ternyata papanya itu agak ngalamin gangguan gitu. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang bukan ngomong sendiri, kalau dia lagi bermasalah, wah dimarahin tuh seisi rumah gitu. Terus dalam kondisi gitu kan nggak bisa kerja kan, urang marah-marah nggak bisa kerja, mamanya harus banting tulang kerja. Jadi dia nggak bisa terima. Belum lagi kalau ketemu teman-teman yang masih remaja kan, mana malunya luar biasa punya papa kayak gitu. Sehingga dia teriak, aku nggak mau punya papa kayak gitu, aku nggak mau lahir di keluarga kayak gitu. Well, kita kan nggak pernah memilih kan kita lahir di keluarga seperti apa. Kita nggak pernah memilih siapa papa mama kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita bimbing dia, doakan dia. Dia belajar untuk terima. Dia belajar untuk terima. Sekalipun dia nggak setuju. Dia belajar untuk terima. Saya nggak bisa mengubah apa-apa. Kita encourage dia, percaya firman Tuhan. Di dalam Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Sekalipun kita lahir di dalam keluarga yang nggak ideal, Tuhan pasti punya rencana. Dan rencana Tuhan, Alkitab katakan rencana yang terbaik, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang mencari dia. Anak ini perlu waktu sih. Setelah proses waktu berapa lama, dia belajar untuk sadar bahwa dirinya juga nggak sempurna, dirinya juga berdosa. Dia datang sama Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, dan dia mulai berkata, Tuhan, saya mau terima papa saya. Saya mau maafkan dia. Dia boleh berdoa, mohon Tuhan jamah papanya. Dan setelah berapa lama, mukanya udah berubah. Dia datang cerita ke saya, teman-teman. Dia bilang, dia maju ke depan di dalam retret itu, dia bilang, saya nggak mau ganti papa. Saya mau papa yang itu, katanya. Hati kita nangis. Susah untuk terima, memang papa yang nggak ideal. Tapi kasih dari Allah Bapa di surga, itu yang akan memampukan kita terima. Hari ini banyak di antara orang-orang di dunia yang masih bergumul sekali sampai hal ini, soal hal ini, termasuk orang-orang Kristen. Dan saudara tahu nggak, kalau kita nggak bisa benar-benar jalani firman Tuhan ini, maka akan ada satu kerugian yang sangat besar dalam hidup. Benar. Kenapa? Saudara perhatiin di sini. Karena hormatilah ayahmu dan ibumu, itu begitu penting. Saudara perhatiin di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Karena itulah kenapa setelah 4 perintah Allah yang pertama yang berkenaan dengan Tuhan, perintah yang kelima langsung dikasih hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Karena itu penting. Saudara ulangi apa? Karena ini adalah penting. Kenapa penting? Nah, pentingnya ditekenin lagi tuh, ditekan lagi. Kenapa penting? Karena seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di dalam terjemahan lain, saudara perhatiin, ada yang bawa bahasa Inggris di sini? Ada yang pakai bahasa Inggris? Saya udah baca, ya, Leong. Tolong Leong bacakan yang bahasa Inggris. Ayat kedua dan ketiga ini. Oke. Kenapa penting? This is the first commandment with promise. Kenapa penting? Karena ini perintah pertama yang ada di dunia ini yang mengandung janji. Wow. Dari satu perintah dari 10 perintah Allah yang ada janjinya. Kalau engkau lakukan, lihat janji Tuhan apa? Kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kita balik ke ayat yang Keluaran, perhatiin tadi, balik lagi ke ayat sebelumnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu. Jadi saudara perhatiin di sini, ada janji Tuhan. That's why kenapa perintah ini begitu penting. Kita berkata, siapapun orang tuamu, bagaimana baiknya atau dia jahatnya orang tuamu, you should honor. Kamu harus respect sama dia. Wow. Saya lanjutkan dulu, saudara. Next, please. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini nggak mengenal siapapun dia, dan bagaimanapun orang tua kondisinya kita harus hormat. Nah, tapi ini berbeda sebenarnya sedikit dengan perintah yang pertama ini. Maksudnya ayat yang pertama. Ayat ke-1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, saudara-saudara,
kata anak-anak di sini, kita semua kan anak dari papa mama kita. Kita harus gak taat sama orang tua? Harus. Jim harus taat sama orang tua? Yakin? Tapi kamu kan umurnya udah di atas 20. Orang di sini berkata, saya nggak harus taat lagi sama orang tua. Kenapa? I'm going 19. Di atas umur 18 tahun aku udah free katanya. Saya baru aja kemarin saya waktu habis fitness, saya ngerendam di air panas. Sebelah saya satu nenek-nenek. Ngobrol-ngobrol gitu, nenek bule kan, ngobrol-ngobrol segala macem. Ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, iya, oh saya masih punya ibu. Wah, masih punya ibu ini, udah nenek punya ibu lagi. Umur berapa? 96. Oh, jadi bilang saya punya 5 generasi loh katanya. Jadi nenek saya, mama saya ini punya great children. Oh, bilang hebat sekali. Terus kondisinya gimana? Kita harus, nah sekarang bayangin ya, dia kan nenek yang umur, nggak tahu, saya nggak tanya umur dia karena sensitif kan. Saya tanya umur mamanya, tapi saya nggak tanya umurnya. Mamanya umur 96 ya kira-kira misalnya umur 70-an kan, atau 80 let's say, 70-an lah mestinya sih, 70-an. Nenek ini harus nggak hormat, harus nggak taat sama mamanya yang udah 96 nih. Lalu kalau misalnya anaknya, karena dia punya great children kan, jadi kalau dia punya great children, harus taat sama mama papanya enggak? Harus taat sama nenek kakeknya enggak? Harus taat sama Jadi saudara parti di sini, hai anak-anak di sini sebenarnya itu, jadi kalau dalam bahasa Yunani itu kata teknon, itu menunjuk kepada anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang di bawah pengawasan orang tua. Jadi, anak-anak yang masih di dalam pengawasan orang tua, itu taat wajib. Wajib taat, karena itu. Tetapi perintah ini berbeda sama hormatilah. Loh, kok begitu? Saya akan jelaskan hal ini. Karena hal ini kalau nggak clear, maka terjadi banyak sekali kekacauan dalam rumah. Apalagi kalau begini, kalau anak udah besar, terus dia menikah, tinggal bareng sama orang tua, ini seringkali jadi masalah. Contoh begini, kalau anak saya nanti menikah, terus tinggal sama saya, kepala keluarganya siapa? Saya kepala keluarga buat istri saya dan anak saya kan sebenarnya. Tetapi anak saya nanti satu hari Jose yang menikah sama istrinya, dia adalah kepala keluarga juga. Jadi satu kapal nggak bisa ada 2 nakoda. Makanya bingung. Oke? Lalu nggak bisakah tinggal bersama? Bukan masalah nggak bisa tinggal bersama. Mesti jelas ada batasannya. Makanya kalau maupun tinggal bersama, kasihlah sekat, kasih pintu connecting door. Tetap ini rumah. Kalau enggak apa? Bayangin ya, papa mamanya sukanya bersih, apik orangnya. Tetapi anaknya enggak, terus istrinya juga enggak protes. Jadi papa mamanya, aduh rumah kayak gini gimana sih lu ngomel terus. Padahal I'm fine katanya di sini. I'm fine ya, lihat ya. Akhirnya makanya yang anak nggak pernah jadi dewasa, makanya nggak aneh banyak anak yang akhirnya berontak, nggak mau tinggal sama keluarga. Kenapa? Karena orang tua nggak pernah siap untuk hal itu gitu. Nah, bule-bule di sini nggak mau tinggal sama orang tua karena isu ini pasti. Apalagi menantunya, nggak mau gitu ya. Kunjungin sekali-sekali baik, enak. Kalau jauh lebih mesra katanya. Begitu kan seringkali itu. Jauh lebih mesra, kalau dekat rasanya, aduh apa juga kelihatan gitu. Tapi nggak gitu, Tuhan nggak bilang gitu. Tapi balik lagi, hai anak-anak, selama engkau dalam pengawasan orang tua, kalau ada nasihat orang tua, dengarkanlah. Kalau orang tua suruh kita pergi kemana, lakukanlah. Kalau orang tua bilang jangan, tahan diri, jangan lakukan. Kalau orang tua kirim kita kemana, pergilah ke sana. Waktu kita masih anak-anak.
Tapi ketika dia udah grown up ya, apalagi kalau dia udah menikah, seorang anak tidak lagi wajib taat sama orang tua. Jangan sampai salah ya, saudara perhatiin ya. Ketika udah grown up, seorang anak tidak lagi perlu taat sama orang tua, dia harus taat di dalam keluarga, di immediate family-nya sendiri. Tapi tetap harus hormat. Nah, itu bedanya tuh. Sini ada misalnya contoh Ko Edwin, Riani ya. Nggak perlu taat lagi sama mama, karena udah ada keluarga sendiri. Riani harus taat sama Pak Edwin. Nggak lagi harus taat. Papa mama datang berkunjung misalnya dari Indonesia. Nih gimana sih tuh? Gini-gini nih misalnya gitu. Suami bilang lain, mertua ngomong lain. Oh, istri harus dengerin suami. Bukan dengerin orang, bukan nggak boleh dengerin boleh. Tetapi kalau perintahnya lain, ikutin suami. Kenapa? Karena itu adalah Alkitab udah bilang, taatilah, tunduklah pada suamimu, gitu. Bukan lagi taat sama orang tua. Tetapi nggak boleh bilang begini, udah, saya nggak mau denger, kita nggak respect, nggak boleh. Kita tetap harus hormat, harus anggap berharga, harus dengarkan, harus hargai. Jelas nggak sampai di sini? Jadi selama masih di bawah umur kuliah misalnya, wajib taat sama orang tua. Terus kalau misalnya udah menikah, ya nggak wajib taat. Kalau lagi persiapan menikah gimana? Nah gitu. Ya karena gini nih, kenapa saya ungkat ini? Ungkit. Nah, ungkit ini karena saya melihat sebagian orang-orang muda bergumul soal teman hidup. Orang tua pingin yang terbaik buat anaknya. Selalu berharap yang terbaik buat anaknya. Satu wish yang indah sekali, nggak pernah lah orang tua pingin anaknya nanti kalau udah menikah berantakan, broken home, nggak mau. Tapi sisi yang lain, bahwa si anak ini punya pilihan. Ada banyak hal yang mungkin selama ini dia juga nggak bisa ceritain sepenuh-penuhnya sama orang tua yang dia keep gitu, relasinya sama pria ini atau wanita ini gitu. Di sini perlu ada balance. Seorang anak perlu menghargai orang tua, hormat sama mereka, percaya bahwa mereka baik. Mereka ini punya apa istilahnya? Punya satu gift, karunia melihat gitu, kayaknya sekali karunia melihat apa yang nggak kita lihat. Misalnya gini, kayaknya kamu jangan sama dia deh, kayaknya dia begini nih. Mama tahu apa sih? Mama sentimen sih, papa sentimen sih. Saudara, orang tua punya karunia untuk melihat. Saya percaya itu, karena merekalah yang ditaruh Tuhan menjadi orang tua kita. Tetapi harus ingat juga, orang tua nggak selalu benar. Gitu. Nah ini keep balancingnya ini loh. Orang tua nggak selalu benar. Orang tua nggak selalu nggak pernah salah. Orang tua nggak selalu tahu semuanya. Nah bagaimana kita tetap bisa ada di sini? Anak menghargai, hormat sama orang tua juga nggak mentang-mentang, kok orang tua tahu, hormati gua gitu. Harus taat sama orang tua. Kapan lagi? Nggak bisa gitu tuh. Perlu ada balance di sini, man. Perlu ada balancing di sini. Nah, saudara perhatiin di sini. Kalau kita masih anak-anak, Alkitab berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Suruh taat orang tua yang percaya Tuhan. Kalau dia nggak percaya Tuhan, nggak harus taat. Halo? Maksudnya apa nih? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya, taatlah orang tuamu seperti apa yang Tuhan mau. Taatilah orang tuamu seperti engkau taat sama Tuhan. Jadi nggak mungkin, mustahil ada orang yang bilang, saya taat sama Tuhan, tapi saya nggak taat sama orang tua. Nggak mungkin itu. Itu bertentangan dengan firman. Orang yang taat sama Tuhan, pastilah dia taat sama orang tua. Tapi bagaimana kalau orang tua menyuruh kita lakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan?
Bagaimana? Kita punya standar yang lebih tinggi, itu Tuhan sendiri. Kita nggak perlu konfrontasi sama orang tua, tapi kita bisa bilang, saya nggak bisa, karena Tuhan, Alkitab, dan Tuhan saya nggak memperbolehkan hal ini. Udah, nggak apa-apa, bilang aja nggak ada di rumah, bohong aja dikit, gitu. Nggak apa-apa lah. Orang tua bilang gitu. Kita sebagai anak nggak harus taat kalau itu bertentangan firman Tuhan. Untuk perintah itu saja. Tapi nggak bisa punya alasan berkata, wah habis beberapa perintahnya nggak bener sih, ngawur sih, jadi saya nggak wajib taat sama orang tua. Nggak boleh. Kita nggak wajib taat kalau itu perintah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jelas nggak sampai di sini, saudara? Begitu jelas ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok anak harus taat sama orang tua? Kenapa? Pertama, karena orang tua pengen selalu anak baik. Yang kedua, saudara perhatiin nih ayat pertama. Kenapa anak-anak harus taat sama orang tua? Julio ya? Ya, Jeremy. Jeremy harus taat sama orang tua. Why? You said, why? Karena papa mama mau kamu yang baik. Tapi why? Why? Kan kita sering tanya, anak saya juga sering, si Josie tanya, why? Kenapa pak? Kenapa? Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Di sini anak kritis selalu tanya why. Saya mau kasih tahu rekan-rekan, Alkitab ngajarin, sometimes kita perlu explain to them why. Sometimes nggak perlu. Kenapa? Kenapa pak? Kenapa begini? Ngomong aja, karena haruslah demikian. Tuh, bener, that's it. Bener. Kenapa? Kenapa pak? Nggak boleh. Kenapa misalnya anak saya? Kenapa papa yang lainnya boleh main game segala macam? Kenapa? Kita jelasin kan, aduh capek kan? Nanti tanya lagi. Kenapa kak? Karena kamu anak papa. Itu aja. Benar. Simple. Karena kamu anak papa. Kenapa ini penting? Saudara, saya mau bilang, saya mau highlight ini penting sekali, mau bold ini penting sekali. Saudara, ada banyak kali kita nggak ngerti. Kenapa kan? Tapi Tuhan suruh kita taat, walaupun nggak ngerti, maka dipakai haruslah demikian. Sekarang kita coba memikirkan relasi kita sama Tuhan. Apakah setiap kali Tuhan harus jelasin apa yang kita nggak ngerti? Apakah setiap kali kalau kita tanya, why Tuhan, why? Kita selalu dapat jawaban? Apa Tuhan punya kewajiban untuk jelasin, explain everything buat kita? Because He is the Lord. Makanya anak-anak yang belajar untuk taat walaupun nggak ngerti, dia punya potensi untuk taat sama Tuhan waktu dia nggak ngerti rencana Tuhan. Pakai otoritas orang tua. Sometimes kita udah capek, nggak bisa dikasih tahu anak, just say it. Kenapa harus gitu? Karena kamu harus begitu. Sometimes, jangan setiap kali, pokoknya kamu harus, itu nggak ada demokrasinya, itu nggak boleh juga kan. Itu otoriter, Alkitab nggak ngajarin kita otoriter, Alkitab ajar kita relasi. Tapi sometimes kita perlu pakai jurus itu, because I am your father, that's it. Ya, Jeremy ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke janjinya. Oh, perintah ini sangat penting. Tadi anak-anak taat sama orang tua. Nah, sekarang kita yang udah umur, yang udah nenek, kakek, apakah kita perlu taat? Oh iya, harus tetap, bukan perlu taat, maksud saya perlu hormat, harus hormat. Kalau udah meninggal gimana orang tua kita? Kita tetap harus hormat seorang tua kita, walaupun dia udah meninggal. Iya dong. Terus hormatnya gimana? Bukan ke kuburannya terus sembayangin, kasih makanan, kasih apa. Bukan gitu maksudnya. Hormatnya nggak kayak gitu. Hormatilah orang tuamu dengan cara menjadi orang tua yang baik buat anak cucumu. Itu caranya. Hormatilah. Kenapa? Seperti mereka telah berjuang dalam segala kelemahan mereka, kita pun mau belajar berjuang dalam segala kelemahan kita. Itu caranya. Makanya dalam tradisi Chinese ya dulu, yang orang yang sembahyang leluhur, orang pasang foto, terus kasih dupa,
kasih makanan, kalau lagi Imlek kasih babi, kasih apa gitu. Bisa makan? Enggak. Jangan kasih makanan bagi orang tua yang udah meninggal. Enggak mungkin mereka makan. Tapi kasihlah mereka waktu mereka hidup. Kasih waktu mereka hidup, kasih. Benar, kasih. Beliin, kasih. Kalau dari kita jauh dari sini, kan teknologi udah gampang. Telepon aja. Pakaiin telepon mama kita. Kadang-kadang saya misalnya mama saya suka KFC di Indonesia. Saya bisa teleponin dari saya. Saya punya bank account, masih punya bank account di Indonesia. Saya transfer aja, kirim KFC ke rumah misalnya. Wih, kok ada ya kiriman dari Kanada? Gitu ya. Saudara, kasih waktu dia hidup. Oke? Kenapa ini begitu penting? Hormatilah ayah dan ibumu. Ada 2 alasan di sini. Pertama, karena kamu bisa berbahagia dan panjang umur. Nah, pertama saya ngomong dulu tentang panjang umur. Aduh, ini jatuh mulu deh. Udah ini lepasin dulu. Maaf. Kita kalau orang-orang ulang tahun, kita selalu nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia panjang umur. Alkitab juga sebenarnya nggak ngomong tuh. Jadi saya nggak tahu apakah yang ciptain lagu ini orang Kristen nggak ya, gitu ya. Panjang umurnya, atau itu universal sih, orang pengen panjang umur, gitu kan? Panjang umurnya, saya perhatiin sini. Sebenarnya waktu Tuhan kasih bangsa Israel perintah, hormatilah ayahmu supaya kamu panjang umurmu di bumi ini, punya pengertian supaya hari-harimu panjang di tanah perjanjian. Itu artinya tuh. Supaya hari-harimu panjang, kamu tuh bisa enjoy living di dalam, atau living di tanah perjanjian. Hari-harimu panjang. Nah, itu buat konteks bangsa Israel. Saya bertanya-tanya, kalau gitu apakah ini nggak berlaku buat kita? Apakah artinya kalau orang yang benar-benar taat sama orang, hormat sama orang tua, nggak literally panjang umurnya? Oh, Tuhan bilang bahwa iya, kamu akan panjang umurnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan Tuhan juga punya rencana lain. Kenapa? Karena banyak orang yang hormat sama orang tua, hidupnya juga secara umur nggak panjang kan? Gitu. Tetapi overall secara umum Tuhan kasih janji. Kalau Tuhan nggak punya, maksudnya nggak ada perencanaan spesifik, orang yang menghormati orang tua akan panjang umur. 1. Tapi orang yang panjang umur nggak cukup. Kenapa? Ya Pak Kris, kalau panjang umur tapi sakit-sakitan gimana? Gitu kan. Panjang umur tapi penderita terus gimana? Nah, saudara, makanya diperhatiin di sini. Bukan cuma panjang umur, Tuhan berjanji. Ini perintah pertama dengan janji yang sangat penting. Bukan cuma panjang umur, kamu berbahagia. Berbahagia kata lainnya, indah. Hidupmu indah. Hidupmu berarti. Hidupmu sukses. Hidupmu bisa kamu enjoy, nikmatin. Saudara, Tuhan kasih janji. Orang yang hormati orang tuanya, ayah ibunya, bagaimanapun kondisi orang tuanya, dia akan panjang umur. 2, akan berbahagia. Saudara, mari kita lihat hidup kita. Apakah ada di dalam hidupan kita, kita ngalami buntu jalan. Kayaknya kita nggak pernah maju, stuck di situ-situ aja. Mungkin kita perlu evaluasi, apakah dalam hal ini kita nggak lakukan perintah ini. Kita masih bergumul, kita masih berontak, kita tidak lagi, masih nggak bisa terima kondisi orang tua kita nggak hormat, kita benci, kita jauh, kita nggak mau kontak mereka, kita nggak peduli sama mereka. Syukur-syukur karena, wah jaraknya jauh, syukur dah, nggak ketemu gitu. Enggak. Kalau saudara bisa bahagia tanpa hormat sama orang tua, Alkitab salah pasti. Saudara setuju nggak? Pasti Alkitab yang salah. Tetapi jangan-jangan bukan Alkitab yang salah, bukan jangan, pastilah. Saudara mungkin kita bisa dapetin sesuatu yang luar biasa, harta, kekayaan, posisi.
Tapi kalau kita nggak hormati orang tua, ada bagian dalam diri yang kosong, yang nggak akan pernah bisa terpuaskan. Tanpa kita lakukan firman. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa kita bisa berbahagia? Kenapa ini begitu penting? Saudara, 4 perintah pertama kan hubungannya sama Tuhan. Terus perintah kelima langsung hubungan sama orang tua. Saudara perhatiin, kenapa Tuhan begitu menekankan hormatilah orang tuamu? Karena gini, orang tua adalah manusia yang pertama yang dilihat oleh si anak. Kalau dia bisa belajar hormat sama manusia yang pertama dia temui, belajar hormat, belajar menghargai, anak ini tidak akan sangat sulit hargai gurunya. Anak ini punya potensi untuk menghargai peraturan. Anak ini akan punya potensi menghargai pemimpin atau bosnya. Anak ini anak punya potensi menghargai bangsa. Karena dimulai dari keluarga. Makanya hormatilah ayahmu itu begitu penting. Nah sekarang konkretnya. Konkretnya bagaimana? Bagaimana caranya sih saya mau usulkan beberapa hal, saudara. Pertama, sediakanlah telinga. Sediakanlah telinga artinya apa? Dengarkanlah. Sekalipun saudara nggak setuju. Dengarkan. Tanya kondisi mereka. Dengar baik-baik. Orang tua pengen cerita. Biasanya orang tua kalau udah umurannya, pasti pengen cerita. Mereka butuh telinga yang mendengar. Mungkin kita nggak bisa kasih solusi, apalagi kita jarak jauh ya, Indonesia, Vancouver. Tapi paling nggak mereka butuh telinga untuk mereka mendengar. Di sini banyak senior home. Mereka sebenarnya bukan butuh uang kita. Mereka butuh telinga yang mau dengar mereka. Ketika mereka cerita, ada yang dengar, mereka bisa dapat kekuatan, penghiburan. Sediakan telinga. Kalau memungkinkan, kunjungilah. Saudara yang masih punya kesempatan, masih punya orang tua, datang kunjungi, atur waktunya, berapa lama sekali ya. Walaupun itu costly, mungkin pulang ke Indonesia, kalau ada di Indonesia. Tapi itu berharga kan? Kita coba kontraskan ya, dengan anak-anak. Contoh anak-anak. Orang tua spending nggak tahu berapa jam bersama anak-anak. Kemarin malam Jose badannya panas. Terus dia tidur teriak-teriak berapa kali. Terus dia minta sama saya, bangun Pak, tidur sama aku. Duh, tempat tidurnya cuma segini. Tidur sama dia nggak bisa bergerak. Papa di atas ya, kamu di sini, di atas maksudnya di sampingnya dia tuh. Nggak mau Pak, aku mau di sini. Ya udah, dia temenin tidur sebentar, udah tidur, saya naik. Karena saya susah tidur, sempit kan. Tapi dia bangun lagi, teriak-teriak lagi, Papa. Saya turun lagi, 2 kali kayak gitu. Saya temenin, aduh saya nggak bisa tidur. Dia udah tidur, saya nggak bisa tidur, saya naik lagi. Dia teriak-teriak lagi, bangun. Akhirnya saya ambil keputusan, iya, saya akan tidur sama dia, walaupun sempit gitu sampai pagi. Saya percaya papa-papa di dunia ini, saudara-saudara, juga akan lakukan hal yang sama, bukan? Tetapi saudara, bayangkan kalau papa kita gantian yang udah tua, dia minta kita datang, kita perhatiin, kita bilang, aduh I have no time, besok mesti kerja, besok mesti khotbah, kalau saya, besok harus kayak gini. Kita akan banyak sekali alasan kan? Ingat gak waktu kita kecil? Mungkin gak ingat ya, karena masih kecil sekali ya. Tapi bagaimana mereka spend time, berkorban buat kita. Kita bukan balas budi, tapi bukankah sewajarnya? Apakah dengan $1,000, $2,000, $3,000 yang kita habiskan untuk kunjungi mereka, terus kita merasa rugi? Apa kita memang mereka berharga? Kita hormat, ingat kata hormat itu artinya menganggap mereka berharga. Kita spend time, spend our money karena kita tahu ini berharga. Dan tidak selalu ada kesempatan datang. Sediakanlah telinga, sediakanlah mulut
untuk memberikan semangat. Orang tua udah banyak takutnya, saudara. Orang tua banyak takut, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Encourage mereka, ayo papa, ayo ma, encourage mereka. Sediakan kaki dan tangan untuk membantu mereka. Ketika mereka nggak bisa lagi jalan, cepet jalannya, kayak gimana sih, kok lelet banget kayak keong. Atau kita ya sediakan tangan untuk tuntun mereka, ya kan? Sediakan tangan untuk tuntun mereka. Saudara, ketika saya mengingat bagaimana belajar untuk menuntun orang tua saya ingat bagaimana saya juga nuntun anak-anak saya loh. Gak bisa jalan. Dia mau naik tangga, gak mau digendong, maunya sendiri. Pelan-pelan, sabar. Tetapi giliran orang tua, kita udah tua, kita gak punya lagi kesabaran itu. Gak ingat bahwa kita pernah dituntun sedemikian rupa. Ada satu cerita, ini kejadian sungguh. Ada seorang kakek tinggal sama anak menantu perempuan dan cucunya yang umur 4 tahun. Ini cerita bukan masa sekarang, masa sebelumnya. Mereka makan, nasi kakek udah mulai gemeteran. Ya pegang sendok, sendoknya udah goyang-goyang kena tek 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 tek, noisy kan. Aduh, karena terus kalau mau nyendok nggak kena masuk ke sini, nggak bisa, nggak pas masuk ke mulut. Aduh, kayaknya enggak ya. Terus habis itu pegang bowl, pegang mangkok mau minum, tumpah. Karena susah, stres, akhirnya si anaknya, menantunya bilang, udah deh papa, gak usah duduk di sini meja makan, di pojok aja. Di pojok, sedih dia lihat, dia pengen gabung makan sama anak, menantu sama cucunya. Sedih. Ya tapi dia berusaha lagi kan. Berusaha makan. Ketika dia pegang lagi, dia mau minum dengan mangkok, jatuh, pecah lagi. Anaknya yang gak sabaran teriak. Kalau papa mau diperlakukan, kalau cara makan kayak gini kayak babi, papa mau diperlakukan kayak babi, saya buatin piring babi. Dia buatin tuh dari kayu, kayak palungan tempat makan, itu apa sih? Ya itu palungan babi. Biar nggak pecah kan, dari kayu, bukan dibuat yang bagus piring, tapi dari kayu dibolongin, nih makan di sini, biar nggak pecah. Bapaknya sedih, makan. Besok-besoknya, anaknya yang umur 4 tahun lagi main-main di luar tuh. Anaknya main, kumpulin kayu-kayu. Terus papanya datang, lagi main apa? Oh, saya lagi buat palungan. Maksudnya apa? Ya, saya lagi buat palungan, nanti kalau saya udah gede, saya akan buatin papa juga tuh piring kayak gini, katanya. Setelah itu, anaknya sadar. Papanya diajak lagi makan bersama-sama. Dia sering gak sabar, saudara. Kita perlu belajar. Saya akan tutup dengan ingatan saya. 2 tahun lalu waktu papa saya sakit, kritis kan, pulang. Saya dari sini, saya di pesawat tuh, saya di pesawat ketika dengan papa udah kritis gitu, wah di pesawat saya nggak bisa tidur kan. Tidur semua kebayang tuh, semua memori-memori bersama papa saya kebayang. Saya udah kepikir, Tuhan kalau misalnya sampai nanti di Indonesia, udah bener-bener waktunya papa harus kembali ke Tuhan, saya mesti ngomong apa gitu. Waduh, itu berat sekali. Berat sekali. Makanya sepanjang perjalanan sebenarnya saya nangis tuh di pesawat. Ya sendirian, istri anak kan gak ikut. Ya, untung saya duduk paling pojok saya. Ya, terus nangis. Untungnya waktu nangis itu lampu gelap. Kalau enggak tuh kenapa nangis-nangisan gitu ya. Rasanya. Terus tiba mendarat di Jakarta, langsung saya dianterin teman saya langsung ke rumah sakit. Badan capek karena habis ini segala macam. Langsung saya nginep di rumah sakit. Tanpa pulang dulu ke rumah, nginep berapa hari. Wah, kalau orang sakit ngurusin tuh berat kan. Ntar berontak, nggak mau bangun gitu. Padahal badannya udah selang segala macem, disuapin makan nggak mau. Terus nanti misalnya sorry ya mau ke washroom, dia mau turun, nggak bisa, papa nggak bisa kalau nggak turun ke washroom. Tapi gimana? Waduh berat sekali. Singkat cerita,
kondisi membaik, terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah, saya udah siapin hati gitu ya. Dia senang sekali makan ikan bakar. Saya pergi beli ikan bakar. Senang makan ikan bakar malam itu. Dia bilang mau jagung rebus. Saya bilang, papa nggak bisa. Jagung rebus tuh ntar ketelan keselak, orang minum aja susah. Saya nggak kasih tuh saudara. Karena sayang sama dia, nggak mau keselak. Di malam itu, besok subuhnya udah pergi gitu. Sampai hari ini saya keinget tuh jagung rebus. Terus pokoknya saya ke mall, ke TNT, kok lihat jagung rebus, saya ingat papa gitu. Kalau saya bisa mengulang waktu, ya pasti saya akan belikan jagung rebus, kan kasih papa paling 1 butir juga nggak apa-apa, atau saya tumbuk-tumbuk atau saya blender dulu mestinya kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tuhan tahu dan papa tahu bahwa I've tried my best. Ya, I've tried my best. Dan saya nggak menyesal. Saudara, kita hari ini sampai di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ini penting, karena ini perintah yang mengandung janji, supaya kamu panjang umurmu dan kamu berbahagia. Mau nggak saudara? Lakukan firman ini. Kita berdoa. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini, mari kita belajar pagi ini juga. Kita mau berterima kasih sama Tuhan atas orang tua yang Tuhan udah beri kepada kita. Baik apapun, mungkin mereka sudah nggak ada, atau mereka yang masih hidup. Mari kita mau berterima kasih sama Tuhan. Barangkali juga ada di tengah-tengah kita, saudara. Engkau merasa engkau bukan anak yang beruntung karena lahir dalam keluarga yang tidak ideal. Sejak kecil salah satu orang tua udah nggak ada, sehingga struggling. Kau nggak pernah kenal papamu atau mamamu. Engkau pernah merasa menyesal, ini kenapa nggak fair? Hidup ini seperti nggak fair. Atau di antara kita yang merasa, Tuhan papaku jauh daripada ideal. Saya pernah berpikir saya nggak mau punya papa kayak gitu, atau nggak pernah mau punya mama kayak gitu. Tapi saudara dengarkan hari ini, Tuhan nggak pernah salah. Mau nggak engkau belajar untuk berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan nggak salah. Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan tolong aku menghormati. Aku mau belajar menghormati orang tuaku hari ini. Silakan saudara, mari kita berdoa. Kalau ada di antara kita di tempat ini yang secara nggak sadar atau sadar kita menjadi anak yang berontak sama orang tua, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita belajar minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya salah. Saya mau belajar Tuhan, ikuti perintah-Mu. Buat kita yang menjadi orang tua, mari dengan rendah hati pagi ini kita ngaku
bahwa kita juga orang yang penuh kelemahan, sangat bisa buat salah. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa sometimes kita nggak pas perkataan, sikap kita, nasihat kita, ada yang nggak pas. Kadang mungkin ada di antara kita yang otoriter sekali. Mari kita mau jujur, dengan rendah hati memohon Tuhan menolong kita, memampukan kita menjadi ayah, jadi mama yang bijaksana. Dan Tuhan pasti nolong kita. Bagi saudara-saudari yang udah senior, selama-lamanya om tante tetaplah seorang papa dan mama. Teruslah meminta hikmat sama Tuhan, supaya semakin berumur, semakin boleh menjadi teladan bagi anak dan cucu. Di dalam nama Yesus saat ini, jika saudara berkata, Tuhan, aku gak pernah kenal papaku. Aku gak tahu bagaimana sebenarnya seharusnya menjadi seorang papa. Aku gak tahu sebenarnya bagaimana seharusnya menjadi seorang pria. Saudara datanglah kepada Allah Bapa kita. Dia Bapa kita. Lihatlah, pandanglah kepada Dia. Dia akan mengajar kita. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki, ku dapat darimu. Glory bagi Allah, glory bagi Allah, glory bagi Allah, untuk keajaibannya. Darahnya selamatkanku, kuasanya bangkitkanku. Glory bagi Allah, untuk keajaibannya. How can I say thanks for the thing you have done for me, Lord? How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a
kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk apa kita lakukan ini? Untuk mengingat akan Yesus. Mengingat apa? Yesus, Sang Anak Allah, yang sangat taat kepada Bapa. Di waktu dia sangat bergumul ketakutan, dia sangat tidak tahan. Dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh jangan biarkan cawan ini datang terjadi padaku. Kalau boleh Tuhan ambillah cawan ini. Tapi kalau enggak ya Bapa, aku mau taat. Aku tetap hormat kepadamu Bapa. Terjadilah padamu, terjadilah padaku menurut rencana." Hari ini ketika kita terima perjamuan kudus, kita berkata, "Tuhan, ya Bapa, aku mau belajar teladani anakmu Yesus Kristus yang taat dan hormat sama Allah Bapa." Mari kita siapkan diri kita. Kita akan terima ini. Waktu ini mari saudara siapkan diri berdoa. Saya undang saudara Jimmy nyanyikan lagu ini solo secara lembut. Dengan lembut.